Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan, mengenai fungsi naik dan oke. Kalau kita lihat suatu fungsi itu kalau digambar itu merupakan suatu fungsi kurva mulus seperti ini. Nah, di sini fungsinya ada ketika naik, turun, kemudian naik lagi. Nah, ketika naik, turun itu kita lihat apanya? Kita lihat intervalnya. Kalau kita lihat di sini naik itu dia ketika nilai X-nya kurang dari A. Artinya A ke sebelah kiri dia naik terus nih. Kemudian turun itu selangnya pada A sampai B itu fungsi semakin turun. Ya. Kemudian dia naik lagi ketika X lebih dari fungsi monoton naik, ini monoton turun. Nah, ketika apa? Kita mencari selangnya itu bagaimana? Biasanya lebih dari 0 dalam selang I, maka F merupakan fungsi naik. Jadi, fungsi naik itu ketika F aksen X-nya lebih dari 0. Ketika F aksen X-nya kurang dari 0. Gitu. Oke, ini konsep dari kemonotonan fungsi yang terdiri dari fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, tentukan kapan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 naik dan turun. Nah, caranya gimana? Pertama, kita cari turunan pertamanya. Nah, fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Maka f aksen x-nya menjadi 2x min 4. Kemudian setelah seperti ini, tahap kedua kita tentukan. Naik itu ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Sehingga nilai f aksen x-nya itu kan 2x min 4 lebih dari 0. Maka kita selesaikan pertidaksamaan ini. Pertama berarti 2x lebih dari 0, lebih dari 4 ya, karena 4-nya pindah sana. Maka x lebih dari 4 dibagi 2, x lebih dari 2. Sehingga fungsi fx itu naik ketika x lebih dari 2. Ini intervalnya. Nah, kemudian turun. Turun itu tadi syaratnya apa? Ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Sehingga f aksen x-nya 2x min 4 kurang dari 0. 2x kurang dari 4. X kurang dari 4 per 2. X kurang dari 2. Sehingga fx turun ketika x kurang dari 2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan selang dengan x kuadrat min 3x kuadrat min 15. Caranya sama. Pertama, kita cari turunan pertama. Nah, turunan pertamanya yaitu dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15. Maka f aksen x-nya sama dengan x kuadrat min 6x. Ini min 15 diturunkan 0 ya. Kemudian yang kedua, naik itu ketika f aksen x-nya dari 0, kemudian turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kenapa agak sedikit berbeda? Karena di sini f aksen x-nya berupa persamaan kuadrat. Sehingga kita cari dulu
cari nilai X-nya ketika f aksen X sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi 3. Boleh dibagi 3 dulu. Maka ini hasilnya x kuadrat min 2x sama dengan 0. Punya x, kita keluarkan x. Maka ini sisanya tinggal x min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai yang x-nya yang pertama x ini sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari buat garis bilangan dengan batasnya ini 0 dan 2. Ini 0, ini 2. Kemudian kita lakukan uji titik pada f aksen X. Pertama, untuk daerah sebelah kiri 0, kita ambil misalkan X sama dengan negatif 1. Maka f aksen negatif 1 sama dengan, masukkan ke fx-nya yang ini ya, berarti 3 kali negatif 1 kuadrat min 6 kali negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1 kuadrat itu 1, berarti 3 min 6 min 1. Berarti plus 6, berarti ini sama dengan 9. 9 itu nilainya positif, sehingga daerah sebelah kiri 0 berarti positif. Kemudian di antara 0 sampai 2 kita ambil 1. Maka f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1. 3 kali 1 kuadrat berarti 3 min 6 sama dengan min 3. Ini negatif. Berarti sini daerahnya negatif. Kemudian sebelah kanan 2, kita ambil 3 misalkan. Maka f aksen 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 min 6 kali 3. 3 pangkat 2, 9 kali 3, 27 min 6 kali 3 min 18. Ini 9. Positif. Maka daerahnya positif. Tinggal kita cari. Nah, pertama, naik itu ketika f aksen X-nya lebih dari 0. Ambil daerah yang positif. Nah, daerah yang positif ini ya. Nah, ini bisa ditulis menjadi intervalnya ini ya, X ketika kurang dari 0 atau X sebelah kanan 2, berarti 2. Yang kedua, ketika turun, yaitu f aksen X-nya kurang dari 0, berarti ambil daerah yang negatif. Daerah yang negatif itu Anda tuliskan menjadi X lebih dari 0 kurang dari 2. Kan sebelah kanan 0, terus sebelah kiri 2. Nah, ini. Oke. Demikian penjelasan untuk fungsi naik dan fungsi turun. Semoga paham ya. Untuk agar kalian lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.